أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-6 di bulan Safar 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan akhlak, adab dan budi pekerti serta peri kehidupan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita pelajari ini dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Sabtu yang lalu, kita sudah mulai membahas bab yang ke-28. Bab yang menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan apa yang beliau baca setelah makan. Adab terkait dengan makannya Rasulullah SAW yang tentu saja juga menjadi adab bagi kita kaum muslimin pengikut beliau ketika kita makan. Apa yang sebaiknya, yang afdolnya kita baca sebelum kita makan dan apa yang baiknya kita baca setelah kita selesai menikmati makanan kita. Kita sudah membahas 2 hadis dari bab ini. Tersisa bagi kita beberapa hadis yang insyaallah kita akan selesaikan pada malam hari ini. Dan di antara hal yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah bacaan yang paling penting, bahkan diwajibkan oleh tidak sedikit dari ulama kita, adalah ucapan basmalah ketika kita akan makan. Dan kita sudah menjelaskan bahwa ini bacaan yang menghalangi syaitan untuk ikut makan bersama dengan kita. Dan juga darinya lah sebab keberkahan yang ada pada makanan kita. Dan juga kita sudah membaca hadis yang menjelaskan tentang
apa yang dibaca ketika kita lupa membaca basmalah pada saat awal makan. Ya, apa yang harus kita baca ketika kita baru teringat sementara kita sudah sedang makan. Bahkan kita hampir selesai makan baru teringat. Nah, ini sudah kita baca hadisnya. Dan juga kita sudah terangkan bahwa judul bab ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dianjurkan, disunnahkan bacaan tertentu adalah sebelum makan dan setelah makan. Adapun sementara makan tidak ada bacaan-bacaan khusus yang dianjurkan. Ini sudah kita jelaskan beberapa faedah-faedah dan kesimpulan penting. Sekarang kita akan menyempurnakan pembahasan kita dengan membaca hadis-hadis yang tersisa dari bab kita ini. Tafadhal, hadis yang ke-190. Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab الثامن والعشرون باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. الحديث 190. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. Ya. Ini hadis yang pertama di malam hari ini, atau hadis yang ke-190 dari kitab Syama'il. Hadisnya diceritakan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, pelaku dari hadis kita ini. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma anak kandung dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang wafat ya di perang Uhud. Beliau mengatakan annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu ta'amun, dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada makanan di sisi beliau. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, udunu ya bunai, mendekatlah wahai anakku. Fasammillaha ta'ala, ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang ada di sekitarmu. Jamaah sekalian, hadis kita ini juga sudah pernah kita bahas bagian-bagian penting darinya di pembahasan tentang adab makan ya, yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan di sini. Hadis ini ya disebutkan oleh Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah sekali lagi anak dari Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, dan anak dari Ummu Salamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Abu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Dan berarti Umar ini adalah anak beliau ya, dari atau anak asuh dari, anak tiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau berada di bawah pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca hadis ini
seakan-akan beliau datang sebagai tamu, ya. Seakan-akan kita bisa fahami dari hadis ini seakan-akan beliau dakhala ala Rasulillah, datang menghadap kepada Rasulullah SAW sebagai status seorang tamu. Namun kalau kita kompromikan, kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, maka kita bisa fahami bahwa Umar bin Abi Salamah ini memang hidup bersama dengan Nabi SAW di rumah dari ibu beliau Ummu Salamah yang merupakan istri dari Nabi SAW. Ketika Umar bin Abi Salamah bertemu dengan Nabi SAW di waktu itu, beliau lagi ada makanan atau sedang makan. Maka Nabi SAW memanggil beliau dengan udunu ya bunai, mendekatlah wahai anakku, mendekatlah wahai anakku. Ya, ini sudah sering kita terangkan adab pada saat kita menjamu tamu, mempersilahkan orang makan, maka kita ajak untuk mendekat atau kita dekatkan makanan kepadanya. Ya, jadi di antara sunnahnya adalah makanan itu didekatkan kepada tamu. Entah tamunya kita persilahkan untuk mendekat atau makanan itu yang kita dekatkan kepada para tamu kita. Dan di sini ada kata-kata ya bunai, wahai anakku. Beliau memanggil dengan wahai anakku dan menyapa dengan ya bunai, wahai anakku. Ya, ini ada dua kemungkinan. Pertama, karena memang beliau sudah menikah dengan Ummu Salamah, maka berarti ini juga adalah anak dari beliau, ya. Atau yang kedua, bahwa memang boleh saja kita memanggil anak kecil dengan ya bunai, walaupun bukan anak kandung kita, bahkan tidak ada hubungan keluarga dengan kita, kita memanggilnya dengan ya bunai, wahai anakku. Ya, kalau panggilan ya gulam, wahai anak, itu jelas boleh, bahkan begitulah panggilan kita kepada anak kecil, anak, ya wahai anak. Tapi kalau kata-kata ya bunai lebih khusus, wahai anakku. Imam Bukhari rahimallahu taala dalam Sahih Bukhari membuat satu bab dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau sebutkan bab qaulur rajul lisagir ya bunai. Bolehnya perkataan seseorang kepada seorang anak ya bunai, wahai anakku, ya, walaupun bukan anak kandungnya atau bukan anaknya. Jadi tidak mengapa ya kita panggil anak kecil dengan wahai anakku. Ada tiga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Pertama, fasammillaha, ucapkan basmalah. Ya, kita sudah jelaskan yang lalu bahwa pendapat yang tepat insya Allah, maksud dari ucapkan basmalah yaitu bismillah. Ya, karena kata-kata basmalah ada dua kemungkinannya. Entah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Namun dalil-dalil yang nas, yang tegas, itu lebih menunjukkan bahwa yang dibaca dicukupkan dengan bismillah dan tidak ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama mengatakan seperti itu, ya, maka ini masalah khilaf yang bisa dimaklumi, yang kita bisa toleransi dengannya. Namun kita katakan bahwa pendapat ulama yang mengatakan mencukupkan dengan bismillah itu lebih didukung oleh dalil-dalil yang ada, di antaranya hadis yang terakhir kita baca, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengatakan katakan bismillah awwalahu wa akhirahu. Ya, kalau kita lupa, beliau mengatakan baca, ya. Karena kalau kata-kata fasammillaha itu masih ada dua kemungkinan. Ucapan bacalah basmalah masih ada dua kemungkinan. Bismillahkah atau bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika beliau sudah mengatakan katakanlah bismillah awwalahu wa akhirahu, berarti memang bacaannya adalah bismillah dan tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dan ya, di sini juga hukum untuk basmalah ini ada khilaf, apakah dia sunnah ya saja tanda kutip ataukah dia sampai wajib. Ya. Sebagian ulama yang menganggap masalah-masalah adab itu adalah bagian dari sunnah kelengkapan, tidak merupakan satu keharusan, mengatakan hukumnya sunnah.
Namun sebagian mengatakan ini hukumnya wajib walaupun dia masalah adab karena didukung oleh dalil-dalil yang lain yang mana ada kecaman, celaan bagi orang yang tidak membacanya, bahkan dikatakan syaitan telah makan bersamanya. Ya, berarti ini bukan satu urusan yang ringan karena sampai dikatakan bahwa syaitan yang memakan makanannya. Berarti menyebut basmalah adalah suatu hal yang diharuskan. Kemudian yang kedua, dari adab yang diajarkan atau yang ketiga, kalau kita mau hitung tadi mendekat juga, adalah kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya, ini juga adalah bagian dari adab makan dengan tangan kanan, dan sebagian ulama mengatakan dialah hukumnya wajib, dan ini juga didukung oleh dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahwa syaitanlah yang makan dengan tangan kiri. Ya, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Kemudian ya, dan juga dalil yang lain ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan kejelekan, mendoakan lumpuh tangannya orang yang ketika disuruh makan tangan kanan tapi tidak mau. Bahkan dengan sombongnya bilang saya tidak biasa dan tidak bisa. Ya, lalu dinasihati terus tapi masih begitu. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan lastata'ta, kalau gitu kamu tidak bisa lagi makan. Dan akhirnya tangannya lumpuh seketika dan tidak bisa lagi melanjutkan suapannya ke dalam mulutnya karena dia sombong terhadap sunnah yang mungkin bagi sebagian orang ringan dan sepele masalahnya, tapi ya selama dia datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka dia sesuatu yang harus diagungkan, ya sunnah tersebut. Dan yang ketiga, dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah adalah wa kul mimma yalik, makan dari yang dekat-dekat denganmu. Ya, karena itu didekatkan makanan dan dia juga disuruh mendekat. Dan ini sudah pernah kita bahas ya tentang bagaimana adab-adab makan yang dekat-dekat kita dan kapan bisa makan dari sesuatu yang agak jauh jangkauannya dari tangan kita. Ini sudah pernah kita juga terangkan. Inti dari hadis ini adalah bacaan fasamillah, ya, karena ini bab kita, bab yang berkaitan dengan apa bacaan sebelum dan sesudah makan. Maka dari rangkaian hadis kita ini intinya, syahidnya adalah perkataan fasamillah ta'ala, ucapkanlah bismillah. Ya, fadal. Bismillah. الحديث 91 بعد 100. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-191. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi, kalau beliau sudah selesai dari makanannya, ya sudah selesai makan. Qal, beliau mengatakan, beliau membaca, alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami, wasaqana, dan yang telah memberikan minum kepada kami, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang Islam. Hadis ini menjelaskan kepada kita adab apa yang dibaca sesudah makan. Ya, jadi sebelumnya hadis-hadis terkait dengan apa yang dibaca sebelum makan. Dan untuk yang sebelum makan,
Bacaan yang kita katakan disunnahkan adalah apa? Bismillah, ya, bismillah. Adakah doa yang lain selain ucapan basmalah, bismillah? Ada disebutkan dalam sebagian riwayat, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam amal al-yawm wal laylah. Ya, Ibnu Sunni ini salah seorang murid paling utama dari Imamun Nasa'i rahimahumullah. Beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat ingin makan, sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya. Biasa dengar doa ini? Ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami, fima razaqtana, dari apa yang kamu rezekikan kepada kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ya, mungkin di sebagian TPA ini diajarkan ya untuk anak-anak kita. Doa sebelum makan. Doa ini tidak disebutkan ya dalam hadis ini karena memang tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Dan hadis tersebut hanya lemah, ya. Hadis yang menyebutkan doa itu derajatnya lemah, bahkan sangat lemah, karena salah seorang perawinya Muhammad bin Abi Az-Zu'aizi'ah, ya. Ada seorang perawi namanya Muhammad bin Abi Az-Zu'aizi'ah. Beliau ini seorang yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim seorang yang hadis-hadisnya mungkar, ya, sehingga hadisnya, dan ada yang mengatakan dia seorang yang matruk, seorang yang ditinggalkan. Berarti kelemahannya bukan ringan. Maka derajat hadisnya adalah hadis yang sangat lemah. Karena itu wallahu alam, untuk doa sebelum makan cukup dengan bismillah, ya, cukup dengan bismillah. Kalau ada yang mau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ada ulama yang mengatakannya. Ya, walaupun seperti yang kita sebutkan, nas-nas menunjukkan bismillah sudah cukup. Adapun membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dari sisi makna bagus saja, ya, tidak ada masalah. Kalau ada yang mau membaca itu dengan melihat maknanya, maka tidak ada masalah. Tapi untuk meyakini sebagai sebuah hadis dari Nabi SAW, maka kita katakan hadisnya lemah, bahkan sangat lemah. Nah, karena itu kalau kita cukupkan dengan doa bismillah, maka sudah sangat cukup insyaallah ta'ala. Adapun setelah makan, maka doanya minimal alhamdulillah. Jadi kita buka dengan bismillah, kita tutup dengan alhamdulillah. Apakah ada doa yang lebih panjang dari sekedar alhamdulillah? Jawabannya ada. Di antaranya apa yang baru kita dengarkan tadi, ya. Yaitu hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW ketika sudah makan membaca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Namun hadis ini juga ada kelemahannya. Hadis ini juga dhaif dari sisi sanad, karena Ismail bin Ribah, ya, tadi ada dibacakan itu, ya, Haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail bin Riyah, ya. Beliau ini seorang yang majhul, ya, seorang yang majhul, sehingga hadisnya termasuk hadis yang lemah, ya, walaupun seandainya ya ada syawahid dan ada mutabaatnya, maka bisa terangkat menjadi hadis yang minimal hasan li ghairihi. Namun wallahu alam, tidak ada hadis yang menguatkannya, karena itu secara sanad hadis ini lemah, ya. Apakah boleh diamalkan? Bagi ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadail amal,
maka mereka mengatakan tidak ada masalah mengamalkan hadis ini. Ya, karena ini bagian dari fadail a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Atau melihat dari sisi maknanya, kita memuji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita makanan dan telah memberikan kepada kita minuman, dan nikmat yang jauh lebih besar dari keduanya menjadikan kita sebagai orang-orang Islam, wa ja'alana muslimin. Ya, kita mensyukuri akan nikmat, 3 nikmat ini. Kita sudah diberi makan, kita disuruh minum, dan kita sudah jadikan orang-orang Islam. Ini salah satu nikmat ya, di antara nikmat. Tadi imam kita baca di rakaat kedua, alladzi at'amahum min ju'. Ya, salah satu nikmat yang Allah ingatkan kaum Quraisy adalah Allah telah memberikan mereka makanan yang menghilangkan rasa lapar mereka. Berarti ini salah satu nikmat yang patut disyukuri, nikmat pangan. Ya, satu nikmat yang patut kita syukuri. Namun, kalau kita mengatakan hadisnya lemah, maka kalau kita mencukupi dengan alhamdulillah, maka sudah sangat cukup. Apatah lagi ada hadis yang lebih sahih dari ini. Ya, maka kita sarankan kita baca saja doa sesudah makan yang lebih sahih dari doa ini. Apa itu? Nah, ini yang disebutkan setelahnya. Yang disebutkan setelahnya. Fadal. الحديث الثاني والتسعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه. عن خالد ابن معدان أخبرنا. نعم. وفي النسخة عن حدثنا. نعم. لا بس نعم. Kalau sini an. في شرح القاري. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد وفي رواية قال أخبرنا وفي رواية حدثنا وفي رواية عن خالد بن معدان. نعم. أو تقول في نسخة. يقول في رواية. نعم. يعني نسخة نعم. نعم. تفضل. قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا وفي النسخة حدثنا وفي نسخة عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Iya. Khusus sekalian, jamaah sekalian, hadis yang berikutnya ini hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Umamah, ya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, atau sahabat yang bernama Sudai bin Ajlan, ya dia dikenal dengan kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili, namun nama beliau yang asli adalah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil maidah, kalau sudah diangkat hidangan, ya kalau sudah makanannya sudah dibereskan, min baini yadaihi, di depan beliau, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, maka beliau membaca, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsira, pujian yang banyak, thayyiban, pujian yang baik-baik, mubarakan fih, yang diberkahi, ghaira muwadda', tidak ditinggalkan pujian tersebut, wala mustaghnan anhu, dan kita tidak merasa cukup, ya artinya kita tidak pernah mau merasa cukup, artinya tidak membutuhkan pujian-pujian tersebut, kita senantiasa membutuhkannya. Rabbana, ya Rabb kami.
Hadis ini juga menerangkan tentang salah satu hadis atau salah satu doa yang dibaca setelah makan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan doa yang tadi, maka ini hadisnya yang lebih sahih. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih. Ya, maka tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Karena itu kita katakan jika kita mau baca doa sesudah makan cukup dengan alhamdulillah. Dan kalau kita mau tambah, maka kita usulkan, kita sarankan dengan ini saja, ya. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi ghaira muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, ulama menyebutkan adalah sunnah setelah selesai makan, makanan itu dibereskan. Ya, maidah itu artinya meja hidangan. Ya, maidah itu berarti bisa meja hidangan atau hidangan itu sendiri juga dinamakan al-maidah. Jadi dikatakan bahwa jika sudah diangkat hidangan, yang sudah selesai semua orang makan, maka dibereskan. Ini ada dua hal yang penting. Pertama, bahwa mereka sudah selesai makan ya dalam perjamuan. Karena tidak merupakan adab ketika kita makan bersama lalu ada yang masih makan lalu diangkat makanan ya, padahal mungkin ada saudara kita yang masih mau makan ya atau masih sementara makan. Dan juga yang kedua, ya kata ulama kita bahwa berarti kalau sudah selesai, sudah beres semuanya, tidak perlu berlama-lama untuk dibereskan meja hidangan tersebut. Artinya diangkat dan dibersihkan dan dibereskan. Nabi kita SAW kalau sudah hal itu dilakukan, sudah dibereskan makanan-makanan yang ada di depan beliau, maka beliau berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini juga di dalamnya ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak disebutkan secara khusus tentang makanan, tapi ini pujian terkait dengan makanan tersebut. Kita memuji kepada Allah dengan pujian yang banyak, ya. Kepada Allah memang kita memuji dengan pujian yang banyak dan pujian kita pun itu tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar terhadap kita. Ya, sebanyak-banyak syukur kita kepada Allah, maka itu belum bisa membalas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hamdan katsira. Thayyiban, pujian yang baik-baik, mubarakan fihi. Pujian yang penuh dengan keberkahan, ghaira muwadda'. Ya, kita tidak mau meninggalkan pujian tersebut. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala wala mustaghnan anhu, dan kita tidak pernah merasa cukup, tidak butuh dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu butuh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Rabb kami. Ya, jadi ini usahakan dihafal ya. Kalau mau dibaca doa sesudah makan, inilah yang kita rekomendasikan ya, inilah yang kita sarankan untuk dibaca dan diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, tafadhal. الحديث الثالث والتسعون بعد المئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua sebelum terakhir, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulut ta'am fi sittatin min ashabihi. Beliau makan bersama dengan 6 orang sahabatnya. Menikmati makanan dengan 6 orang sahabatnya. Faja'a Arabi, lalu tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Fa'akalahu, dan ikut makan, tapi
bil luqmataini, hanya dengan 2 suapan habis semuanya makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau sammah lakafakum." Seandainya Badui ini baca bismillah, maka makanan ini cukup untuk kalian. Ya. Hadis kita ini sebenarnya dari sisi sanad juga ada kelemahannya. Ummu Kulsum Al-Laisiyah ini seorang juga yang dikatakan majhulah. Namun riwayat ini didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain. Ada syahidnya di antaranya dari riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, dan di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala bismillah la wasi'akum." Ya, seandainya baca bismillah dia akan cukup bagi kalian. Dan juga sama dengan hadis yang pernah kita bahas. Hadis yang pertama yang kita bahas yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan, kenapa tadi rasanya waktu awal-awal makan makanan ini berberkah, tapi di akhir-akhir makanan tidak berberkah. Ya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena tadi waktu kita memulai makan kita semuanya baca bismillah. Lalu ada yang bergabung di belakang tidak baca bismillah dan akhirnya makanan kita tidak menjadi berkah. Ya. Ada berapa pelajaran ya dari hadis ini? Di antaranya adalah makan ya bersama-sama, ya makan bersama dengan saudara kita. Ini adalah bagian yang dianjurkan, ya makan bersama-sama. Ini di antara berjamaah yang juga dianjurkan, makan bersama dengan saudara-saudara kita. Ya, ulama kita mengatakan entah di tempat yang satu, ya kalau ada piring atau tempat yang bisa memuat sampai 3, 4, 5, 6 umpamanya, maka bisa. Atau juga termasuk makan bersama-sama adalah kita berkumpul walaupun mungkin masing-masing memiliki piring ya tersendiri. Ya, namun intinya mereka kumpul di makanan atau di meja hidangan tersebut. Waktu itu 6 orang makan bersama dengan Nabi SAW dan makanannya cukup. Lalu tiba-tiba datang orang belakangan, Badui yang tidak baca bismillah, 2 kali suapan habis semuanya makanan. Ya. Apa penyebabnya? Apakah karena ya ini ya bagaimana kira-kira suapannya yang sampai 2 kali saya sudah bisa habis semuanya? Ya. Tapi Nabi kita SAW mengatakan sebenarnya sirnya, rahasianya kenapa sampai habis adalah karena tidak berberkah lagi. Orang itu tidak membaca basmalah. Ya, berarti memang masalah berkah itu sangat ditentukan dengan sejauh mana kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa ini di antara faidahnya adalah jika kita berjamaah lalu ada di antara kita yang agak bermasalah, maka itu bisa menghilangkan keberkahan kebersamaan kita. Ya, karena itulah kenapa kita kalau berjamaah selalu kita ingatkan jangan ada di antara kita yang saling melemahkan, bahkan saling menguatkan. Walaupun kita semuanya baik-baik, tapi ada di antara kita yang lalai, lupa kepada Allah, maka boleh jadi kelalaiannya bisa berakibat parah bagi jamaah kebersamaan kita. Ya, maka kebersamaan kita untuk kita saling ingat mengingatkan, saling menguatkan, dan jangan ada di antara kita menjadi penyebab ya lemahnya dan kurangnya keberkahan pada kebersamaan tersebut. Hadis yang terakhir. الحديث الرابع والتسعون بعد المئة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Ya. Hadis yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, sungguh-sungguh meridai, anil abdi, terhadap seorang hamba,
an ya'kulal aklah, ketika dia makan satu makanan, au yashraba syarbah, indaka fayahmadu 'alaiha. Naam, wa fi nuskhah min isyarati Oh ya. fi syahril qadr. Ya. Tapi tidak ada masalah ya, entah digabungkan atau masing-masing. Ketika dia makan satu makanan, au yashraba asyarbah, atau dia meminum satu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih ya sanadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Imam Tirmidzi menutup pembahasan ini dengan hadis ini yang menjelaskan kepada kita doa yang dibaca di akhir makanan kita, bahkan di akhir minuman kita, yaitu ucapan alhamdulillah. Cukup ya. Jadi seandainya kita mencukupkan dengan alhamdulillah, maka sudah cukup. Kalau tadi kita mencukupkan dengan basmalah, bismillah, di awal juga sudah cukup. Namun kalau kita mau tambah doa di akhir makanan kita dengan doa yang baru kita bahas tadi, ya, maka itu insyaallah melengkapi. Adapun doa sebelum makan, ya, selain basmalah, wallahu alam, kita belum tahu ada yang sahih yang menyebutkan seperti itu. Dan di hadis ini dikatakan bahwa pahala yang akan didapatkan seorang hamba ketika selalu membaca alhamdulillah ketika dia makan dan minum, maka Allah ridha kepadanya. Ya, Allah ridha kepada seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makan dan nikmat minum. Innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal aklah. Makan makanan, apa saja jenis makanan yang dia makan, dia syukuri dan dia yahmaduhu 'alaiha. Dia memuji Allah, yahmaduhu 'alaiha, atas makanan yang dimakannya. Ya. Jadi apa saja, ya, jangan nanti makanan yang Anda rasa enak-enak baru kita mau mengucapkan alhamdulillah. Apa saja, setiap makanan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula minuman, ya. Jadi bukan cuma makanan, ya, minum juga kita baca basmalah dan juga kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Dan setiap kita melakukan itu, maka resapi, bayangkan dan sadari bahkan bahwa Allah sedang ridho kepada kita. Ya, maka kita tidak melakukan itu kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memujinya, bersyukur kepadanya, dan senantiasa melakukan sesuatu karenanya dan dengan mengharapkan keridhaannya. Karena itu biasakan senantiasa membaca basmalah dalam setiap awal-awal kebaikan yang kita lakukan, di antaranya pada saat kita makan, sebagaimana akhirilah setiap amalan-amalan kebaikan kita dengan ucapan alhamdulillah, di antaranya ketika kita makan. Wallahu ta'ala alam. Sekali ini, ya, subhanaka bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.